Hai Taurus, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini memang untuk Taurus, tapi untuk minggu depan ya Taurus ya, dari Senin sampai minggu depan ya, atau ya dari saat ini sampai minggu depan gitu. Oke, saya pakai kartu yang ini dulu. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan langsung aja karena nggak panjang-panjang. Seriously, yang ini nggak panjang. Soalnya saya ngebut untuk 12-12-nya. Biasanya kan cuma beberapa zodiak aja, tapi sekarang semuanya. Makanya harus ngebut. Oke, ini dua energi udara dan ini udara apa ini nih? Udara apa api nih? Sebentar, saya cek. Sorry ya, saya lupa soalnya. Summer air, spring, oh ya benar. Ini udara, dua energi udara dan satu yang major arcana. Oke, yang pertama Princess of Winter, inquisitive, truthful, realistic, and diplomatic. Ada something nih minggu depan untuk para Taurus. Information that can help you, but which may also difficult to hear. Speaking the truth with kindness and indigo child or adult. Oke, my dear Taurus, minggu depan yang terjadi di kehidupan para Taurus adalah sesuatu hal yang menjadi informasi masuk ke dalam kehidupan Taurus, tapi hal tersebut mungkin gak enak untuk didengar. Gak enak untuk didengar bukan berarti rumors, tapi kalau yang ini atau gosip bukan. Tapi memang itu yang sebenarnya gitu. Jadi ada berita yang masuk ke kehidupannya Taurus berupa kebenaran, tapi bikin Taurusnya nggak enak, nggak nyaman. Kayaknya, aduh bukan ini deh berita yang ingin didengar sama Taurus, atau kenyataan yang datang ke kehidupan Taurus ya, kalau bukan berita ya, tapi sebuah kenyataan yang dihadapi gitu. Tapi itu adalah kenyataan yang benar-benar harusnya memang kalian ketahui gitu. Kadang-kadang memang apa yang kita dengar tidak sesuai dengan keinginan kita kan? Ya kan? Nah, itulah yang seperti itu yang terjadi di kehidupannya Taurus minggu depan. Oke. Terus di sini dibilang speaking the truth with kindness. Tapi omongannya bukan rumors, bukan gosip, benar-benar the truth, sesuatu yang benar. Disampaikannya juga baik-baik, tapi hasilnya tidak membuat kalian para Taurus senang karena kalian ngerasa ya nggak gini dong harusnya atau gimana gitu ya. Pokoknya sesuatu hal yang tidak enak untuk didengar, tapi itu bukan gosip, tapi merupakan sebuah kenyataan. Oke, jadi ya udah gunakan intuisi kalian aja. Kalau apa yang kalian dengar itu memang merupakan sebuah kebenaran, terima aja. Tapi kalau menurut hati kecil kalian bukan sesuatu yang bikin hidup kalian akhirnya nggak enak ya, menurut intuisi kalian ya udahlah biarin lah, namanya juga keadaan, mau dirubah bagaimana lagi gitu kan ya. Ya udah kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi memang yang kalian dengar itu merupakan sebuah kenyataan dan sebuah kebenaran. Oke, itu minggu depan. Kemudian ada Eight of Winter. You have what it takes if only you believe of yourself. Thinking that you are powerless when you are not. A lack of self-confidence that keep you from getting what you want. Oke, minggu depan juga merupakan minggu di mana para Taurus sedikit banyak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenyataan yang kalian temui tidak seperti yang kalian harapkan. Tapi tentu saja seharusnya hal tersebut tidak jadi masalah besar, karena bagaimanapun Taurus punya power
untuk menghadapi itu semua. Baik buruknya kehidupan, permasalahan apapun itu tidak jadi sebuah penghalang sebenarnya untuk para Taurus menghadapi itu semua. Para Taurus tahu bagaimana menghadapinya. Apapun itu, berita burukkah, keadaan yang burukkah, keadaan yang challenging, menantang, begitu ya. Itu bisa kalian hadapi. Jadi memang di satu sisi ada permasalahan, ada berita, tapi kalau kalian bisa menghadapi itu dengan legowo, dengan ya udahlah gitu ya, namanya kehidupan naik turun, emang selalu seperti itu. Dan kalian bisa mengerti bahwa hal tersebut bukanlah hal yang patut dicemaskan. Oke. Selanjutnya ada renewal. Renewal ini bicara tentang review the past and the present so you can plan a bright new future. Understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. Nah, ini nyambung nih. Oke. So, hal yang datang di minggu depan itu adalah dari hal lama ya, sesuatu hal. Kalau misalnya kalian ketemu terus kalian bilang, ini mau udah dari kemarin-kemarin dihadapi, bukan sesuatu hal yang baru gitu ya. Nah, hal lama itu datang bercampur, berkolaborasi, bertemu dengan hal baru gitu. Jadi kayak numplok blok yang lama, yang baru blok gitu. Nah, tugas kalian para Taurus adalah mereview hal-hal tersebut, baik hal lama yang udah dari kemarin kalian hadapi maupun hal baru yang memang baru saja kalian temui. Kalau itu bisa dikolaborasikan dengan tepat, kalian bisa mengatasi semua itu dengan baik. Oke, Taurus. Selanjutnya saya buka kartu yang ini. Saya buka masing-masing 2. 1, 2, hal apa yang terjadi ya, permasalahan apa minggu depan ya. Oke, dan bagaimana resultnya. Oke, sebentar. Masih lagi. 1. Oke. Oke. Rupanya yang tidak menyenangkan itu berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Ya, ada Ace of Cups yang terbalik dan ada Page of Pentacles yang tidak terbalik. Ini yang datang kabarnya, the truth. Ini yang menurut kalian gak enak amat sih. Oke. Bukan berarti sesuatu hal yang datang itu akan membuat kalian jungkir balik ya. Ingat tadi, kalau kalian legowo itu akan berjalan ya udah sebagaimana mestinya aja. Jadi nggak akan membuat kalian sampai terpuruk nyusruk gitu, enggak ya. Karena memang keadaannya kurang kondusif untuk permasalahan karir, keuangan, dan bisnis. Walaupun ada berita yang datang tentang hal tersebut, karir, keuangan, dan bisnis. Tapi memang menurut kalian nggak seperti itu yang seharusnya. Yang kalian inginkan bukan hal tersebut, bukan pesan tersebut, bukan itu yang kalian inginkan, tapi itu yang datang. Jadi gimana dong? Ya udah, seperti saya bilang dari pertama sebelum kartu-kartu ini muncul, legowo aja. Kalian toh tahu itu cuma berlangsung, bacaan ini berlangsung 1 minggu ya kan? Walaupun beberapa dari kalian akan mengalaminya lebih dari 1 minggu, sorry to say, tapi toh itu juga akan berlalu. Karena bagaimanapun panas dan hujan berganti-ganti, permasalahan dan kebahagiaan juga datang berganti-ganti. So nggak ada yang baru kan di dunia ini, selalu seperti itu. Oke, kemudian saya nggak suka kalau nggak lurus. Oke, kemudian untuk yang berikutnya atau Eight of Winter ini, kalian tetap bisa menjadi the Empress dan Ace of Swords. Look, ini benar-benar merepresentasikan kartu Eight of Swords kalian ini. Ya, kalian bisa mengatasi hal tersebut, hal yang datang di minggu depan.
Ya, kalian harus bisa menjadi diri sendiri. Kalian powerful kok untuk menghadapi itu. Punya power, punya kekuatan untuk menghadapi itu. Ya, see, the Empress and Ace of Sword. Berarti memang kalian bisa mengatasinya. So, minggu depan memang ada permasalahan, tapi kalian bisa mengatasinya. Kenapa? Karena memang semesta sudah memberikan hal tersebut kepada kalian. Kalian cukup kuat untuk menghadapi apa yang harus dihadapi minggu depan. Yang tadi saya bilang ya, ada permasalahan di bidang karir, keuangan, dan bisnis kalian. Ada berita yang datang yang tidak sesuai dengan yang kalian mau. Kemudian apa lagi yang akan datang di minggu depan? Itu berupa kesempatan bagi kalian untuk sorry aduh berapa hari serak kesempatan untuk kalian menunjukkan eksistensi diri kalian, menunjukkan bahwa kalian para Taurus tidak selemah itu loh. Para Taurus punya kekuatan di dalam diri kalian untuk mengatasi ini, bahkan untuk menunjukkan bahwa you are the empress. Ini the empress perempuan ya, tapi ini tidak berlaku sesuai gender. Jadi mau Taurusnya cewek atau cowok, it doesn't matter. Ini cuma berarti bahwa kalian bisa menunjukkan eksistensi kalian dalam hal leadership, kepemimpinan. Pun kalau di kantor atau di pekerjaan atau di bisnis kalian bukan seorang pemimpin, tapi in a way kalian pemimpin diri sendiri dong. Ya kan, kalau di bisnis sudah pasti pemimpin ya, kalau kalian di owner of the business ya kan. Oke, tapi kalau misalnya di kehidupan profesional, walaupun mungkin kalian hanya pegawai biasa, tetap aja kalian bisa menunjukkan eksistensi kalian sebagai seorang Taurus yang punya dedikasi, punya value, nilai, dan kalian berharga berada di perusahaan tersebut apapun permasalahannya. Oke. Dan ya, kalian punya power untuk nge-lead, memimpin diri sendiri at least. Ya kan? Jadi bisa bukan yang biasa-biasa aja. Kata orang, ya udahlah saya orang biasa. No, no, no. You have the right to be extraordinary. Kalian punya kok kemampuan untuk menunjukkan jati diri kalian dan eksistensi kalian, baik di pekerjaan maupun di kehidupan personal gitu. Kalian bisa kok. Taurus itu in a way membumi, sama seperti elemen tanah yang lain gitu ya. Tapi kalau ketemu elemen udara emang ada sedikit konflik ya kadang-kadang di situ ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang kartu selanjutnya, tentang yang saya bilang ada hal lama dan hal baru yang datang and then berkolaborasi sehingga menimbulkan satu masalah atau konflik atau apapun itu ya. Secara berita sih ada berita, tapi ada juga yang udah berita abis itu beneran datang gitu. Tapi ini Seven of Sword-nya terbalik. Kemudian Page of Sword-nya terbalik. Oke, kalau kalian tadi disuruh mereview apa yang terjadi, baik itu hal baru atau hal lama yang berkolaborasi, dan kalian merasa jangan-jangan itu akan menyulitkan. Enggak, itu tidak akan menyulitkan. Kartunya terbalik ya, itu tidak akan menyulitkan. Dan Page of Sword yang terbalik ini cenderung saya bilang kalau kalian sudah melakukan hal yang udah dari dulu nih udah kayak gini nih, tapi kemudian ada hal baru masuk, terus kayak kok jadi merubah segalanya, dan kalian tidak mau merubah itu karena kalian sudah merasa hal lama yang udah kalian lakukan itu nyaman-nyaman aja untuk dilakukan. Yo wes, nggak apa-apa. Hal barunya kalian review aja, abis itu nggak dilakukan, it's okay. Karena memang pilihan kalian lah bisa
hal lama atau hal baru disatukan, atau kalian ngerasa hal barunya nggak lebih baik dari hal lama yang udah terus menerus dilakukan. Ngerti ya? Kayak hal lama tuh yang kayak udah terus menerus kalian lakukan dari dulu sampai sekarang, terus tiba-tiba ada ide baru atau ada berita baru atau ada apapun yang baru, terus kalian ngerasa kayaknya bagusan yang udah saya lakukan deh gitu. Tapi ya udah, seperti yang saya bilang, legowo aja, kompromi aja. Kalau memang itu permasalahan di karir, keuangan, dan bisnis, karena kan kalian tidak bekerja sendiri kan, kalian punya atasan, kalian punya bawahan, kalian punya teman-teman sejawat, itu yang perlu kalian perhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai ada konflik. Dan apakah ada konflik yang benar-benar besar? Enggak sih, sebenarnya itu hanya sesuatu yang hadir and then bikin kalian bertanya-tanya atau tidak nyaman gitu. Dan harus kayak menerima hal baru padahal kalian nggak mau, misalnya kayak gitu ya. Tapi bukan konflik besar-besaran juga ya, nggak ada the tower di situ, nggak ada yang lain, nggak ada kartu-kartu yang seperti itu. So overall, minggu depan bukan minggu yang mudah untuk dilalui karena beberapa hal yang masuk ini, tapi juga bukan minggu yang sukar untuk dijalani karena kalian mampu mengatasinya sebaik-baiknya gitu ya. Oke, that's good. Kita buka lagi beberapa kartu dari Oceanic Tarot. Satu lagi. Baru saya bilang nggak ada konflik yang berarti kartunya konflik. Ada kan, memang ada konflik, tapi bukan konflik yang gede gitu ya. Karena ini ada kartu pertama kalian adalah Ten of Wands, responsibility. Karena ini berupa responsibility-nya kalian, tanggung jawabnya kalian. Jadi bukan kalau konflik yang besar tuh terjadi karena pergesekan antara kalian dan pihak lain gitu kan. Tapi yang ini karena menyangkut responsibility kalian aja di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Jadi itu memang kayak, ya ini kan tanggung jawab saya, jadi kalau ada kesalahan atau apa kan ini tanggung jawab saya gitu. Jadi memang kalian yang harus memutuskan. Kemudian ada King of Swords, ambition. Nah, konflik, karena kartu yang selanjutnya konflik. Konflik yang terjadi minggu depan itu sebenarnya karena ambisi seseorang. Either kalian Taurusnya, tapi saya cenderung bilang pihak yang berada bersama kalian, bukan dari kalian konfliknya ya. Ambisi dia mungkin untuk memberikan hal baru, tapi menurut Taurus nggak gitu juga. Hal lama udah cukup baik untuk dilakukan, kayak gitu ya. Oke, so konflik di sini bukan berasal dari kalian para Taurus, tapi orang lain yang punya ambisi berlebihan sehingga itu terjadi pergesekan dengan kalian. Tapi karena kalian cukup kuat dengan posisi kalian, so it doesn't matter. Itu jadi bisa dilalui dengan sebaik-baiknya. Asal kalian bisa lah ya jadi the Empress dan Ace of Swords. Apakah bisa? Bisa. Oke. So, silakan pertanyakan satu hal untuk yes or no, akan saya jawab yes or no. Dah, jauh bener kartunya di situ. Ini yang mana yang mau saya ambil nih? Oke, tapi biarin aja ya yang itu ya, dua. Jatuh, yang ini aja ya yang saya ambil. Dan ini adalah the strength, si kekuatan. So, jawabannya yes. Yes, terutama kalau ada konflik bisa dilakukan. So, yes. Dan yang terakhir dari Monology Oracle card, communication is the key. Sih, komunikasi. Yang penting sih komunikasi. Ya, so kalian bisa mengatasi hal tersebut dengan komunikasi yang baik. Oke, demikian bacaannya. Seperti yang saya bilang, enggak panjang-panjang, tapi saya berharap kalian bisa mengambil apa yang menjadi pesan di sini untuk minggu depan. Hadapi aja semua itu ya. So just be happy, selalulah berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kita ketemu lagi di beberapa video mendatang ya. Salam light, angel, and love, Taurus. Bye.